Masih di Ayo Sehat, program yang menyajikan informasi dan inspirasi seputar dunia kesehatan. Sudah hadir di samping saya dokter spesialis neurologi Dr. Felix Adrian yang akan menjelaskan pusing dan sakit kepala itu sama atau beda sih. Tapi sebelumnya kita tanya Sobat Sehat terlebih dahulu. Sakit kepala nggak terlalu, sebentar doang. Pasti pernah dong? Pernah? Pusing juga pernah? Hampir sering sih kalau sekarang. Pernah? Pokoknya dua-duanya tuh kayaknya nyeri otot sama kayak cenut-cenut di sini ya. Pusing kita kayak geleyangan gitu, kalau sakit kepala kita ya masih bisa beraktivitas, tapi cenut-cenut gitu kali ya. Sakit kepala yang mungkin kalau gitu masuk angin. Kalau pusing ya mungkin karena suatu penyakit atau apa. Kurang tahu tuh, kan sama-sama pusing kita. Pusing tuh kalau aku merasanya lebih ke keliengan gitu, puyeng. Misalnya habis bangun tidur terus langsung beraktivitas tuh puyeng, itu pusing nggak sih? Nah dokter, tadi kita sudah dengar kata Sobat Sehat, ternyata masih banyak yang belum tahu perbedaan dari sakit kepala dan pusing. Nah, penjelasan dari Dr. Felix sendiri seperti apa sih? Oke Mas El, ini sebenarnya sering terjadi di praktik sehari-hari ya. Orang tuh nggak bisa ngebedain apa itu pusing, apa itu sakit kepala. Sebenarnya kita juga sempat bahas sebelumnya yang mengenai pusing ya. Betul. Jadi kalau pusing itu kan sebenarnya sensasi seperti berputar, bergoyang ya. Atau ada kadang-kadang pasien itu mengatakan seperti badannya terasa enteng. Oke. Itu yang kita sebut sebagai pusing. Atau bahasa Inggrisnya saya lebih senang mengenai bilang itu dizzy. Dizzy ya? Ya. Oke. Sedangkan kalau sakit kepala ini, sensasinya itu biasanya berupa kepala misalnya terasa terikat. Oke, Atau kayak dipukul. tertekan. Ya, bisa seperti dipukul. Bisa sampai ke belakang kepala gitu. Atau pada pasien-pasien migrain bisa juga seperti berdenyut dia. Nah, kalau sakit kepala ini biasanya kita sebutnya kalau bahasa Inggris itu headache. Jadi sangat jauh berbeda. Jauh berbeda ya. Oke, nah dari penjelasan dokter, saya sudah buat rangkuman nih. Kebetulan kita sudah merangkum perbedaan sakit kepala dan pusing. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, sakit kepala terasa seperti tertekan, terikat, tertusuk, berdenyut. Betul ya dok ya? Dan pusing ini kepala terasa berputar, melayang, goyang seakan naik perahu. Dan ini rasanya seperti mau pingsan dok, betul ya? Kadang-kadang bisa juga pasien itu seperti badan terasa enteng, mungkin dikatakan seperti mau pingsan kadang-kadang. Seperti mau pingsan ya, oke. Nah dok, sebenarnya kalau seandainya Sobat Sehat mungkin ya, ini telat makan, ini sering merasakan pusing atau sakit kepala itu betul? Oke, jadi gini, secara umum mungkin lebih banyak pusing ya, tapi bisa juga sakit kepala. Saya coba jelasin nih ya. Boleh. Jadi gini, ketika kita telat makan, ini seperti mobil ini dia pakai bensin ya. Bensin ini adalah glukosa, karbohidrat ya. Jadi kalau kita telat makan, otak kita itu tidak dapat asupan yang cukup untuk makanan di otak tersebut. Baik. Jadi muncul tuh gejala seperti lemes, seperti badannya terasa enteng gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, saya juga sering ketemu pasien yang telat makan itu justru sakit kepala yang timbul. Ya, betul. Saya juga ngeliat kadang-kadang terkadang seperti ini. Pada pasien-pasien yang telat makan itu, biasanya sih kan ada faktor seperti stres misalnya. Iya. Atau misalnya dia bekerja sering. Terkadang di posisi yang sama terlalu lama, itu juga bisa menyebabkan kekakuan tuh. Otot-otot leher, otot-otot di kepala. Leher, ya. Nah, itu juga bisa menimbulkan yang kita sebut nyeri kepala tipe tegang, yang paling sering, atau tension type headache. Itu juga bisa menyebabkan sakit kepala juga. Baik. Nah, gitu. dok, ini sebenarnya saya ini menanyakan ke Dr. Felix karena mewakili Sobat Sehat, sebenarnya mitos atau fakta. Pusing dan sakit kepala ini terkadang diidentifikasi sebagai masuk angin. Nah, itu bagaimana dok? Oke, Mas El, ini saya berbicara sebagai dokter dari kedokteran barat ya, karena dari kedokteran barat ini kita selalu mengatakan kalau tubuh kita ini sebenarnya kebal terhadap angin. Betul. Nah, cuma kadang-kadang ada gejala yang kita sebut gejala otonom yang kita sebut. Baik. Jadi ketika kita sakit kepala sama pusing, itu kadang-kadang ada gejala yang seperti mual, keringat dingin, betul. Nah, gejala-gejala itu yang mungkin dikonotasikan oleh orang-orang awam ini sebagai gejala masuk angin, gitu. Oke. Nah, dok, ini kan tadi kita sudah membedakan pusing dan sakit kepala. Sekarang kita coba fokus ke sakit kepala. Sebenarnya kalau saat seseorang atau mungkin Sobat Sehat di rumah mengalami sakit kepala, biasanya sensasi nyeri yang dirasakan itu di bagian mana saja dok?
Oke, untuk sakit kepala ini sebenarnya lokasinya biasanya di sekitar dahi ya. Oh, dahi depan ya? Dahi, ya. Ini pada pasien-pasien dengan nyeri kepala tipe tegang, dia akan rasa seperti seperti tertekan, ini ya? terikat, ya. Tension type headache atau nyeri kepala tipe tegang biasanya kita bilang ya. Jadi itu terasa seperti tertekan atau terikat tuh di daerah kepala, di daerah dahi. Kadang-kadang bisa sampai ke daerah otot leher. Sini ya, belakang. Nah, kalau sinus juga sering juga kita dapatkan. Ini dia nyerinya tergantung dari lokasi infeksinya tersebut. Oh, oke, baik. Jadi kalau misalnya dia sinusnya ada lokasi di dahi, biasanya sakitnya di dahi. Di dahi. Kalau dia lokasi infeksi sinusnya di daerah pipi, dia sakitnya di pipi. Dan itu biasanya bisa diprovokasi dengan penekanan di daerah tersebut. Gitu. Jadi tapi pasiennya juga harus kita tanya, ada nggak sih riwayat sinusitis sebelumnya, misalnya seperti itu. Nah, kalau yang migrain, dia biasanya nyeri kepalanya sebelah tuh, khas kan ya? Ya, khas banget nyeri kepalanya sebelah. Betul. Biasanya juga kalau nyeri kepala migrain tuh rasanya berdenyut dia. Oh, hanya sebelah tapi ya? Yap. Baik. Dan kadang-kadang bisa diperparah dengan misalnya dengan cahaya, sinar yang terang. Nah, itu juga lumayan sering nih migrain. Kalau yang cluster nih. Dia hanya pada posisi mata aja dan biasa disertai dengan pilek atau mata yang merah. Oh. Gitu. Jadi sebenarnya saya agak penasaran dengan yang headache type cluster ini. Apakah penyebabnya salah satunya terlalu lama melihat laptop? Karena kan kita sekarang sedang pandemi dan orang banyak bekerja dari rumah dan terus di depan laptop. Apakah bisa menjadi salah satu penyebab, Dok? Sejujurnya cluster headache ini juga sebenarnya sih jarang ya terjadi ya. Dan sampai saat ini penyebab dari cluster headache itu juga masih kita belum ketahui. Kalau misalnya karena Mas Egy karena sering menatap laptop, nah itu kemungkinan adalah lebih ke tension type headache. Oh, lebih ke tension type? Iya, jadi dia kaku tuh otot-ototnya. Gitu. Nah, Dok, sebenarnya sakit kepala ini itu ada penyebab lain nggak sih? Dan sebenarnya ini umum dirasakan oleh orang atau mungkin ini adalah seperti rangkaian dari penyakit-penyakit yang akan diderita atau mungkin yang sebelumnya diderita? Oke. Nah, kalau ditanya umum atau enggak, seseorang itu nyeri kepala menurut saya lumayan umum ya. Terutama yang nyeri kepala tipe tegang dari tempat kita bahas. Karena di sana ada faktor stres, kurang istirahat, dia bisa menyebabkan suatu nyeri kepala yang tipe tegang ini. Nah, kalau nyeri kepala yang migrain misalnya juga lumayan sering, biasanya muncul pada usia muda. Usia muda, oke. Jadi kalau misalnya ada nyeri kepala sebelah, di usia tua, misalnya di atas 50 tahun, kita harus pikirkan yang lain. Itu nggak mungkin migrain, seperti itu. Baik. Oke, nah Dok, tentu Sobat Sehat juga ingin mengetahui, sebenarnya penanganan seperti apa yang sekiranya baik dilakukan saat mulai merasakan sakit kepala. Tapi jangan dijawab dulu. Sobat Sehat jangan beranjak, karena Ayo Sehat akan kembali usai jeda. Kembali lagi di Ayo Sehat, program yang menyajikan informasi dan inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah, Dr. Felix, tadi sebelum jeda saya mau menanyakan penanganan saat terjadinya sakit kepala. Tapi sebelum itu, saya ingin menanyakan mengenai sakit kepala. Faktor penyebabnya itu apa, Dok? Oke, nah ini pertanyaan menarik sekali. Ini penting sekali kita ketahui ya. Karena faktor penyebab itu sangat banyak. Cuman yang kita harus ketahui, nyeri kepala itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Oke, ada dua. Ada nyeri kepala yang kita sebut nyeri kepala primer, ada yang kita sebut dengan nyeri kepala sekunder. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan nyeri kepala primer? Nyeri kepala primer itu adalah suatu nyeri kepala ya, yang tidak ada kelainan dari struktur anatomi di otaknya. Jadi otaknya ini normal secara struktur anatominya. Sedangkan kalau nyeri kepala sekunder, biasanya ditemukan nih misalnya ada suatu infeksi di otak, tumor, sekunder, ada suatu perdarahan di otak. Itu harus kita sebut sebagai nyeri kepala sekunder. Baik. Nah, nyeri kepala yang primer ini biasanya seperti yang tadi kita sudah lihat tuh, seperti tension type headache, migrain itu adalah suatu nyeri kepala primer. Nah, kalau yang nyeri kepala primer ini biasanya faktor penyebabnya ya mungkin faktor stres, kurang istirahat, faktor makanan juga banyak. Makanan juga? Faktor makanan juga bisa memicu pada kasus-kasus seperti pada pasien dengan migrain. Oke. Nah, Dok, sebenarnya kalau untuk cara mencegahnya atau mungkin penanganan penanganan juga terhadap sakit kepala ini seperti apa, Dok? Oke. Nah, balik lagi. Kalau kita mau mengobati nyeri kepala kan kita harus tahu penyebabnya ya. Betul. Nah, kalau yang penyebabnya sekunder kita tangani penyebab sekunder tersebut. Langsung dilakukan operasi mungkin ya, Dok? Kalau misalnya memang membutuhkan suatu tindakan pemberian antibiotik, silakan. Ataupun tindakan operasi, itu harus tindakan lanjutin selanjutnya. Oke. Tapi kalau misalnya yang nyeri kepala primer, ini yang harusnya lebih banyak nih dalam kehidupan sehari-hari ya. Betul. Nah, ini cukup misalnya kita istirahat yang cukup, bisa. Lalu misalnya olahraga teratur,
makan yang oke. Baik. hindari makan makanan yang bisa mencetuskan sakit kepalanya pada pasien. Gitu. Dan juga jangan lupa stretching juga menurut saya juga penting sih. Oke. Nah, dok, sebenarnya tadi kan juga dikatakan bahwa minum obat. Ya. Sebenarnya obat apa sih, dok, yang bisa diminum oleh tentunya sobat sehat atau mungkin orang-orang yang menderita sakit kepala, kan karena banyak banget nih obat untuk sakit kepala. Mungkin dari dokter sendiri baiknya seperti apa? Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya pada kasus-kasus seperti nyeri kepala tipe tegang, misalnya dia cukup tuh minum obat-obatan over the counter ya, yang bisa beli di toko-toko kesehatan. Betul. Seperti paracetamol atau ibuprofen biasanya cukup membantu untuk mengurangi nyeri kepala tersebut. Oke, Gitu. baik. Oh, dok, sebenarnya kapan sih kita harus mulai memeriksakan ke dokter? Karena kan kita juga sepertinya harus tetap melakukan medical check-up jika saja terjadi sakit kepala sekunder. Karena kan kita tidak tahu kalau tiba-tiba ternyata kita ada tumor. Ya. Oke, Mas El, ini bagus banget nih. Saya selalu ketika saya melakukan wawancara dengan pasien, saya selalu tanya nih. Saya punya singkatan namanya SNOOP ya. SNOOP. SNOOP. Oh, SNOOP. Ya. Nah, ini ada satu singkatan sebenarnya yang saya buat ya. Jadi S ini adalah gejala sistemik. Oke. Ya. Gejala sistemik ini adalah gejala umum. Oke. Misalnya nyeri kepala disertai dengan suatu penurunan berat badan misalnya, atau suatu demam, atau suatu perubahan kesadaran. Kita harus pikirkan ada suatu penyakit yang lebih serius di sana. Yang kedua adalah N. Ya, N ini adalah neurologi atau gejala neurologi. Ya, biasanya nyeri kepala disertai misalnya kelemahan separuh tubuh, bibir mencong, suara pelu, atau ada kesemutan separuh tubuh. Itu juga harus pikirkan apakah dia mungkin terjadi stroke perdarahan misalnya. Oke, baik. Nah, di sini adalah older. Ya. Jadi ketika ada pasien datang dengan keluhan nyeri kepala yang sangat hebat di usia lebih dari 50 tahun, kita jangan pikirin lagi nih nyeri kepala primer. Terus pikir nyeri kepala sekunder karena udah mulai banyak ya. Sudah mulai onset sudah seperti itu, banyak faktor risikonya. Banyak faktor risiko, betul. Gitu, ya. Yang kedua adalah onset. Nah, tadi yang saya sempat bilang kalau misalnya dia munculnya mendadak nih, nyeri kepala hebat sekali ya. Kita juga harus pikirkan suatu perdarahan di otak misalnya seperti itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Lalu P yang pertama ini adalah gejala yang diperberat. Misalnya pasien-pasien dengan tumor, biasanya itu dia akan diperberat nyeri kepalanya bila pasiennya mengedan misalnya, batuk ya. Itu dia akan meningkatkan tekanan di otaknya. Jadi pasien itu biasanya akan timbul nyeri kepalanya akan semakin hebat. Yang terakhir adalah pasca trauma. Pasca trauma. Ya, pasien-pasien yang pasca trauma ini juga harus kita evaluasi. Kadang-kadang ketika kita pasca trauma, kita CT scan hasilnya normal. Nah, tapi tiba-tiba muncul nih nyeri kepala yang hebat. Kita harus lihat apakah ada suatu perdarahan yang sebenarnya tidak terlihat pada CT scan yang pertama yang baru muncul ketika kita evaluasi lebih lanjut. Oke, baik. Nah, dok, mungkin ini bisa diberikan kepada sobat sehat. Sebenarnya ada tips nggak sih untuk meredakan atau mungkin untuk mencegah ya terjadinya sakit kepala? Oke, mungkin untuk mencegah atau meringankan ya mungkin bisa dilakukan tadi saya bilang istirahat yang cukup, ya. Terus olahraga teratur. Kenapa sih saya bilang olahraga teratur? Karena paling sering pasien dengan tension type dia mengalami kekakuan pada otot-otot di leher, harus dilonggarkan di kepala, ya, dok, ya. Itu harus di stretching karena itu penting sekali stretching. Karena kalau di stretching biasanya akan lebih enak gitu. Kalau untuk gerakan-gerakan yang bisa dilakukan mungkin, dok? Karena kan kemarin saat episode vertigo ya kita ada melakukan gerakan-gerakan mata mungkin. Monggo, dok. Oke, nah sebenarnya stretching itu yang penting adalah kita menggerakkan seluruh otot-otot kita yang ada di leher sama di daerah otot kepala sini ya, pelipis ya. Simple kok, kita bisa melakukan di dalam posisi duduk juga. Mas L juga bisa. Kita coba praktekkan, dok, mungkin ya. Yang pertama mungkin ya kita bisa dorong kepala kita ke atas. Ke atas. Kita bisa dorong 6 sampai 10 detik ya. Lalu dorong kepala kita ke bawah 6 sampai 10 detik. Lalu ke kiri sama ke kanan. Nah, yang kanan juga penting adalah ketika kita lakukan otot-otot yang di leher sini kan nggak kena tuh. Ketika kita cuma nengok-nengok. Kita bisa ngelihat ke arah kantong. Ke arah kantong terus kita dorong kepala kita. Searah dengan kita melihat kantong. Iya. Biasanya tangannya satunya lagi saya minta pasien untuk pegang ke bangku belakang. Supaya menfiksasi karena bahu yang kontranya ini harusnya nggak boleh ikut naik. Baik. Jadi dia harus dorong seperti itu. Sebenarnya banyak sih tips yang lainnya. Gitu. Nah, dok, mungkin kan ini tadi sudah dilakukan stretching, tapi kalau untuk asupan makanan
yang baik untuk dimakan oleh sobat sehat mungkin atau penderita sakit kepala itu seperti apa, Dok? Oke, sebenarnya untuk asupan yang sehat sebenarnya yang penting kita tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang dibekuin ya gitu. Jadi makan makanan fresh sebenarnya lebih baik gitu. Oke, kayak seperti nugget seperti yang dibekuin itu ya. Karena yang dengan zat pengawet itu biasanya bisa memicu migrain. Ya, karena yang migrain ini sebenarnya yang lebih banyak kontraindikasi untuk mengkonsumsi makanan tertentu gitu. Seperti makanan berpengawet, keju, coklat, bahkan alkohol juga katakan bisa memicu migrain. Iya betul. Nah, saya beberapa kali ketemu justru pasien dengan minum kopi nih. Kopi itu kan sebenarnya adalah obat sakit kepala ya. Betul. Obat sakit sebenarnya. kepala migrain. Nah, tapi ketika pasien ini sudah rutin minum kopi, tiba-tiba dia stop, entah itu karena apapun sebabnya, itu juga timbul sakit kepala. Gitu. Jadi karena sudah terbiasa ya. Betul. Karena sudah terbiasa. Oke, Dokter Felix, ini pertanyaan terakhir mungkin. Mungkin pesan untuk sobat sehat agar tidak menganggap remeh sakit kepala. Monggo. Gini Mas El, jadi kan saya sudah bilang ya, nyeri kepala tipe tegang ini merupakan nyeri kepala yang paling banyak. Betul. Nah, biasanya itu dia bisa cukup dengan beristirahat atau minum obat-obatan over the counter yang seperti kita sudah jelaskan tadi. Tetapi bila pada pasien-pasien dengan keluhan nyeri kepala yang dirasa semakin hebat nih, dia minum obat nggak membaik, istirahat nggak membaik, ya saya sarankan untuk segera pergi ke dokter. Dan juga pada pasien-pasien yang mempunyai gejala yang seperti saya katakan tadi tuh, yang Snoopy. Ya, kalau ada gejala-gejala Snoopy tersebut, saya sarankan untuk segera pergi ke dokter. Oke, karena itu tentu bisa bahaya. Bisa bahaya kalau tidak tertangani. Oke, baik, terima kasih Dokter Felix untuk informasinya. Semoga sobat sehat di rumah ini bisa melakukan stretching atau mungkin bisa mencegah dan juga tentu untuk bisa memeriksakan diri ke dokter jika mulai terasa sakit kepalanya yang cukup berat. Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa.